Alright, hari ini God is at work. Walau semua yang enak itu dari Tuhan, lalu apakah semua yang tidak enak itu pasti dari iblis? Come on, ya, dengar baik-baik ya. Think again, karena hidup bukan soal selera kita, tapi soal rencananya ya. Life is not about comfort, but about calling. Ya, hidup bukan tentang kenyamanan, tapi tentang panggilan ya. Welcome back in this Andri Cyber channel, my quality time with Jesus. Great, saudara-saudara, seringkali kita mendengar kalimat ya, kalau baik itu selalu dari Tuhan, kalau jelek itu dari lawannya Tuhan, dari iblis, ya nggak? Tapi kamu mau jujur ya, mari kita main jujur-jujuran. Baik, yang kita maksud seringkali itu baik itu artinya apa? Ya yang cocok dengan keinginan kita, selera kita, yang kelihatannya enak ya di mata kita. Tapi persoalannya, dengar baik-baik ya, apakah ukuran baik itu benar-benar dari Tuhan atau dari selera kita sendiri? Ya, kacamata Tuhan itu beda dengan kacamata manusia. 1 Samuel 16 ayat 7 ya berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Ya, disinilah ya contoh sederhana kita bisa berkata, Tuhan, kok Tuhan pilihkan saya dengan orang yang nggak sesuai dengan yang aku doakan Tuhan. Wajahnya biasa-biasa saja, kulitnya agak gelap. Malu dong aku Tuhan. Pasti ini bukan dari Tuhan. Padahal siapa tahu justru disitulah ada jawaban dari doa kita. Don't judge God's will by your taste, but by His truth. Ya, jangan menilai kehendak Tuhan berdasarkan selera Anda, tapi berdasarkan kebenarannya. Ya, dengar baik-baik ya, perhatikan ya. Orang benar pun bisa alami masa-masa sulit, ya, masa-masa problem, masa banyak problem banyak sekali ya. Yohanes 16 ayat 33 berkata, Yesus sendiri berkata, di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Wow, jadi mengalami masalah bukan berarti kita keluar dari rencana Tuhan, bukan. Justru kadang-kadang lewat masalah Tuhan sedang membentuk kita. Wow. Ya, bayangkan ya, seorang tukang kayu yang sedang memahat kayu, ya, membuat ukiran ya. Setiap pukulan dari palu itu, ya palu pahat atau ya apapun itu ya, itu kayu itu merasa sakit. Tapi tanpa pukulan itu, kayu itu tidak akan pernah jadi ukiran yang indah. Begitu juga hidup kita. Janji Allah semua turut bekerja untuk kebaikan. Roma 8:28 ya, berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bahkan hal-hal yang tidak kita sukai, bahkan yang mungkin kita benci, yang tampaknya buruk, Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita. Ya, sometimes God allows what I hate to accomplish what He loves. Terkadang Tuhan mengizinkan apa yang kita benci untuk mewujudkan apa yang Dia cintai. Ya, contoh ya, saya beri contoh lagi ya. Yusuf, pernah dengar kan? Kisah Yusuf? Yusuf itu dijual saudara-saudaranya. Kelihatannya apa? Buruk. Tapi akhirnya dia menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Di Kejadian 50 ayat 20. Oke, yang pintar mencatat ya, nanti dibaca ya. Kejadian 50-20. Paulus juga gitu. Paulus itu di penjara. Kelihatannya apa? Negatif. Tapi dari penjara itulah lahir surat-surat yang sekarang memberkati kita semua. Jadi
Janganlah terlalu buru-buru menolak sesuatu hanya karena tidak sesuai dengan selera kita. Jadi ingat pesan moralnya, hidup di dalam Tuhan itu tidak selalu berarti hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan. Ya, ada masalah, selalu ada air mata, ada tekanan, ada problem. Tapi percayalah, semua itu ada di dalam kendali Allah. Your pain today can be God's platform for your purpose tomorrow. Rasa sakit Anda hari ini bisa menjadi platformnya Tuhan untuk tujuan Anda di masa depan. Ya, oke, closing statementnya, teman-teman, saudara-saudara, jangan pernah mengukur kebaikan Tuhan hanya dari apa yang Anda suka. Ya, Tuhan itu baik. Bahkan ketika keadaan tidak sedang baik-baik saja. Itu dia. Pegang janjinya. Karena di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. God always at work. Ya. Mari, kalau renungan ini, YouTube ini membuka mata Anda semua. Jangan simpan untuk diri Anda sendiri. Bagikan YouTube ini, video ini kepada keluarga, teman-teman, dan komunitas-komunitas Anda. Karena mungkin ada orang lain yang sedang salah paham tentang Tuhan, ya, tentang cara Tuhan bekerja. Dan mereka ini perlu dikuatkan oleh kebenaran ini. Ya, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kami. Ajar kami semua supaya tidak hanya menilai dari apa yang terlihat enak atau sesuai dengan selera kami, tapi belajar percaya. Kami semua mau belajar percaya kepada rencana-rencanamu yang sempurna. Kuatkan kami melewati setiap masa-masa sulit, karena kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, jangan biarkan kebenaran hanya berhenti di telinga Anda sendiri, ya. Beritakan, sampaikan, kalau perlu teriakkan. Karena saat ini dunia sedang haus akan terang kebenaran, yaitu terang Kristus. Yesus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Yohanes 14 ayat 6. Maka jadilah suara yang berseru-seru di padang gurun zaman now. Bukan karena kita hebat, bukan, ya, tapi karena jiwa-jiwa terlalu berharga untuk dibiarkan binasa. Keep on fire, keep on moving, tetap bergerak. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus. Tiada hari tanpa memberitakan kebenaran. Tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Tetap semangat, keep on fire. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.